video jadi begitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'mati Ramadan. Alhamdulillah ala ni'mati Siyam. Alhamdulillah ala ni'mati Al-Quran. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa finish di malam, belum harinya, malam 30 dari bulan suci Ramadan. Masih ada kesempatan di akhir Ramadan ini untuk kemudian kita membuktikan rasa syukur itu. Karena kemudian syukur itu tidak cukup kemudian hanya bentuk dalam kata-kata saja. Karena gampang betul itu. Kalau kemudian kita hanya mengatakan saya ini bersyukur, kemudian sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang bote-bote saya bersyukur ini, tapi ujung-ujungnya ternyata bergelut dalam hatinya. Syukur tidak cukup kemudian hanya dalam bentuk dalam hati saja. Tandanya kita warga negara Indonesia, kita memiliki KTP. Kalau kemudian kita, tandanya kita bisa kemudian bawa motor legal menurut kepolisian, kita memiliki SIM. Begitu juga dengan syukur itu. Apa buktinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, sampai kemudian kita sudah diberikan fasilitas ini, kesehatan, kenikmatan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kita hanya balas dengan ucapan kata-kata, tetapi dalam hati kita bote-bote kayak itu. Olehnya itu saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian, mari kita membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, itu paling tidak ada 3 untuk kemudian membuktikan kesyukuran kita itu. Yang pertama, dengan lisan kita tentu. Kita mengucapkan alhamdulillah. Kita mensyukuri nikmat itu dalam bentuk ucapan. Kemudian kita yakini dalam hati kita. Jangan sampai karena gampang betul itu manusia. Beda kadang, beda di ucapan, beda di hatinya. Ini harus sejalan antara hati dengan kemudian ucapan. Memang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini yang berat. Al-inqiyad bil jawarihi. Kita buktikan dengan syukur itu dalam bentuk perbuatan. Kita diberikan nikmat kesehatan, kita gunakan untuk apa itu kesehatan itu? Kita diberikan untuk kemudian mendapati malam ke-30 Ramadan ini. Untuk apa? Apa yang kita lakukan di malam 30 Ramadan itu? Kita diberikan kesempatan menikmati Ramadan ini. Apa yang kita kemudian lakukan di Ramadan ini? Sejauh mana Ramadan ini kemudian mengantar diri kita, mentarbiyah diri kita? Adakah goresan yang kemudian terbesit dalam hati kita? Atau kemudian jangan-jangan Ramadan ini kita manai berlalu begitu saja? Tidak layaknya sebagai madrasah untuk kita. Nah, malam 30 Ramadan ini saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian untuk kemudian kita merenung bagaimana kemudian amalan-amalan kita di Ramadan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan ini kita belum finish di akhir, karena kemudian nanti berakhir Ramadan ini masih ada waktu untuk mengejar. Biasanya kalau film India itu
kalau duluan itu bintangnya itu, tapi kemudian menang di akhir. Dan itu yang dilihat itu adalah al-khawatim, bagaimana kemudian akhirnya. Ada orang yang kemudian semangat betul di awal, tetapi kemudian ketika memasuki 10 terakhir malah terbalik. Semangatnya di pasar dan lain sebagainya, di mall-mall. Tapi saya lihat tadi di sini alhamdulillah betul-betul paling ramai di malam ini semenjak saya di sini. Dari malam ke-28 Ramadan 9 malam 30 ini saya hitung-hitung mungkin tadi ini ada sekitar 300 jamaah. Ya ini kan 1 sampai ke 30 ini. Saya berhitung tadi, berapa 1 sampai ini? 15 sampai di tengah. Berarti setengahnya lagi 15, masuk 30. 7 saf ke belakang. Terus ibu-ibu 2 saf. 3 kali 9. 270, hampir 300, belum lagi tambah anak. Alhamdulillah, kita bersyukur. Doakan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau kemudian sekiranya penduduk negeri itu, penduduk desa Padabami, penduduk masjid At-Taqwa ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian yakin dan percaya la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah kemudian memakai kata la litaukid, artinya sungguh benar-benar Allah akan membukakan. Sungguh benar-benar Allah akan membukakan. Ini janji Allah, beda dengan janjinya manusia. Apalagi janjinya cara-cara yang tidak dipercaya itu. Ya beda kalau cara yang dipercaya. Kalau kemudian janjinya manusia itu dengan janjinya Allah itu berbeda. Ini memakai la'lit taukid, membuat sungguh benar-benar Allah kemudian akan membukakan fatahna alaihim barakatin, berkah minas samai wal ardh, dari langit dan kemudian dari bumi. Syaratnya apa? Amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa. Apa tandanya dia beriman dan bertakwa? Alhamdulillah pada masjid. Salah satu indikator mengukur orang beriman bertakwa itu hidup kampung itu dengan kemudian lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, hidup sholat 5 waktu di sana, dan kemudian ada kepedulian sosial di sana. Jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit ini waktu Pak Ketua? Karena saya baru mengantar tadi. Harus mengantar. Ini di malam 30 dari bulan suci Ramadan ini, mari kita merenungi bagaimana begitu sempitnya waktu itu. Mungkin ada yang mengatakan tidak terasa ya Ramadan sudah kemudian mau berlalu. Kalau dia bilang Pak Imam menurut diskusi, dia bilang Pak Imam ya tidak terasa bagi yang tidak melakukannya puasa itu. Kemudian kalau yang melakukan puasa ya terasa juga. Dia ada juga yang biasa kadang pergi komen itu tidak terasa Ramadannya. Bagaimana caranya terasa? Nah, kan tidur saja tidak ada bekerja, dan dia juga tidak puasa, sudah tidur tidak puasa lagi. Coba semangat saja merayakan status dan lain sebagainya. Tapi kemudian, dan kita sudah diingatkan dalam Al-Quran, wal demi masa perjalanan kita ini begitu sempit, dan kemudian perjalanan kita ini kemudian semua berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr illa, berada dalam kerugian. Orang yang berdagang juga kemudian akan merugi kecuali kita semua ini akan merugi kecuali ada kecuali. Kemudian Allah mengatakan di situ surah Al-Asr, innal insana lafi khusr illa, siapakah itu yang kemudian tidak merugi? Dan tentu kita ingin semua masuk dalam kategori itu. Illa, kecuali illa alladzina amanu. Yang pertama orang yang tidak merugi adalah kemudian orang yang beriman. Dan iman ini
yazidu wa yanqus. Kadang kemudian dia bertambah, kadang kemudian dia menurun. Terus bagaimana Ustaz kalau menurun itu? Maka kemudian iman itu perlu juga dicas. Sebagaimana layaknya HP ini. Ini HP kalau tidak dicas ini ya lowbat juga itu. Diri kita ini kalau tidak dicas lowbat kita. Begitu juga iman ini. Harus kemudian kita cas iman kita. Dengan apa? Tentu kemudian dengan melakukan amalan-amalan soleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini jangan dimaknai sempit. Iman ini begitu luas. Bayangkan tabassum fi wajhi akhi fasadaq. Itu bagian dari iman. Jangan sampai kita merasa beriman tetapi kemudian tetangga kita kemudian merasa tidak aman. Berada di tengah-tengah kita. Aman, aminah. Beriman itu memberikan rasa aman kepada diri, kepada keluarga, kepada orang yang ada di sekitar. Maka momen Ramadan ini harus kemudian mampu mengantarkan kita menjadi betul orang menjadi orang yang beriman, bisa mengamankan diri kita, mengamankan keluarga kita, aman juga orang yang ada di tetangga kita. Ya sampai malah tetangga kita berdoa, kapan meninggal itu tetangga kita. Tidak ada sih kapan sendiri, tidak ada. Kenapa itu? Pokoknya setengah mati kita bertetangga dengan tetangga itu. Maka orang Muslim itu adalah kemudian man salimal muslim. Selamat itu orang Islam yang lain itu di tetangganya. Itu orang Islam itu. Iman itu harus terbawa. Jangan sampai kemudian ada rasa-rasa tabarruk, menyombongkan diri dalam diri kita. Makanya surah yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq. Bagaimana kemudian mengantar diri kita betul-betul beriman, memahami diri kita, posisi kita, memahami siapa Tuhan kita, di mana posisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian memahami siapa diri kita. Mampu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mampu mengenal diri kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca, dan itu bukan hanya ayat-ayat Allah. Dalam tafsir itu dikatakan ayat kauniyah dan kemudian ayat-ayat Allah itu, Al-Quran itu, ayat zahiriyah dan ayat-ayat kauniyah. Bahwa kemudian semua yang ada di dunia ini adalah kemudian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan harus mampu kita baca dengan bismi rabbik, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tetangga kita, begitu juga dengan orang yang ada di sekitar kita. Itu kemudian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di masjid ini tidak ada yang sama persis. Paling mungkin kalau ada anak kembar, nanti cuma kembar rupanya saja. Tapi sifatnya pasti ada berbeda. Pasti ada berbeda. Dan itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa ke sana bismi rabbik, insyaallah kemudian akan mengangkat diri kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaq, kita adalah makhluk Allah sebagai Al-Khaliq. Kemudian apa tujuan kita diciptakan ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dalam rangka beribadah. Maka semua aktivitas kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk dalam hadis kam min amali yatasawwaru bi surati amalil akhirah wa yasiru bi amalid dunya bi su'in niyyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi amalil akhirah bi husnin niyyah. Banyak amalan yang kemudian seakan-akan ya mungkin dia sudah ahli ibadah kelihatan, seakan-akan amalan akhirat dia lakukan. Tetapi ternyata kemudian amalan akhirat yang dia lakukan itu ditenggarai oleh kesombongan dalam dirinya, merasa dirinya lebih baik dan lain sebagainya, merasa dirinya sudah menjadi orang yang paling soleh, paling muslih,
dan kemudian mengabaikan saudaranya yang lain. Dia kemudian beribadah karena kemudian hanya ingin dipuji di hadapan manusia. Dan itu dikatakan bahwa kemudian fayasiru di amalin dunia, akan berubah menjadi amalan dunia. Karena apa? Bisu'in, karena niatnya jelek. Ada juga amalan akhirat, kemudian amalan dunia. Dicontohkan dalam kitab talim-talim itu keaklin seperti makan dan lain sebagainya. Tetapi itu berubah menjadi amalan akhirat karena kenapa? Husnul niat, bagus niatnya. Dia makan dalam rangka untuk kemudian menguatkan dirinya, beribadah, wasbid waqtan, bersujud dan kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, ya. Yang kedua, orang yang tidak merugi itu adalah kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, amalan soleh. Iman itu dibuktikan dengan amalan-amalan soleh kita, ya. Kita melakukan kemudian amalan-amalan yang kemudian yang bisa merawat iman dalam diri kita ini. Amalan-amalan soleh yang kemudian bisa mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang kemudian bisa dalam rangka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita dengan melakukan amalan soleh. Kita butuh pendekatan dengan Allah. Kalau kita kan biasa pendekatan dengan manusia itu kan kadang kita kasih apa-apa. Supaya saya dekat dengan ini, kita datang, saya terlahir dan lain sebagainya. Bagaimana pendekatan kita dengan Allah? Lakukan amalan-amalan saleh. Dengan doa, dengan zikir. Ramadan ini kita kemudian melakukan berdoa, sholat, kemudian istighfar, mohon ampun, baca Quran. Jangan putus amalan ini, karena kemudian kehidupan ini hanyalah sementara, sempit, dan kemudian kita akan merugi kalau kemudian kita tidak melakukan amalan-amalan ini. Makanya dikatakan, saya katakan tadi subuh, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, istiqomah itu melakukan amalan-amalan soleh. Bahwa kemudian apa yang kemudian kita lakukan di Ramadan akan terbawa kemudian di luar Ramadan, melakukan amalan-amalan soleh itu. Senyum saja dengan tetangga kita, dengan saudara semuslim kita, itu sudah amalan soleh, bahagian dari amalan soleh. Jadi gampang betul itu amalan soleh. Bisa kita kemudian, apakah kemudian kita ingin memanfaatkan amalan soleh ini, atau kemudian kita ingin membiarkan begitu sia-sia? Kita, apa salahnya kemudian kita kemudian ke kantor, kita kemudian pergi berkebun sambil kemudian berzikir dan lain sebagainya. Yang terakhir ya, karena sudah banyak ini. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak merugi itu orang yang beriman, melakukan amalan soleh dan kemudian saling menasihati. Wa tawassaw bil haqqi, menasihati kebenaran, dan kemudian saling menasihati kepada kesabaran. Sabar ini ada 3 macam. Sabar kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar kemudian menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya itu semangat menasihati orang, tetapi kemudian kalau saya dinasihati itu cepat sekali saya tersinggung. Padahal yang di sini dikatakan watawasal, saling menasihati. Ada feedback, kita menasihati kemudian kita juga dinasihati. Saling menasihati, jangan sampai kemudian kita hanya kemudian. Karena ada juga orang yang kemudian semangat kalau dia menasihati orang, tetapi kemudian apa yang dia nasihati orang itu sebenarnya nggak kena juga dirinya. Tapi dia karena tidak sadar. Dan kalau disinggung, jangan ada lain sebagainya, ayat tersinggung dan lain sebagainya. Ya baik, saya pikir demikian apa yang sempat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengantar kita menjadi orang-orang yang kemudian tidak merugi, apatah lagi menggunakan waktu kita ini. Umur kita terbatas,
umur kita kemudian paling 63 tahun, 70 tahun dan lain sebagainya, maka kemudian kita manfaatkan umur itu. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang merugi. Dan untuk menjadi orang yang tidak merugi itu, kemudian harus kita menjadi orang yang beriman, melakukan amalan-amalan soleh, dan kemudian kita siap saling menasihati dalam kebenaran, dan kemudian kita saling menasihati dalam kesabaran. Baik, wallahu hadi ila shiratal mustaqim wa huwa ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.